Kalau ada orang yang percaya, yang penting itu Allah tuh harus Yahweh. Gak ada Yesusan Yahweh. Waduh, itu ngabur itu. Ada Tuhan Yesus tengah. Ini bisa ke sini kalau melalui Tuhan Yesus. Buktinya apa? Yesus Tuhan. Waktu dia berkata, enyahlah engkau Satan. Waktu Tuhan berkata, enyahlah engkau Satan. Kita Anda tahu di situ. Siapa yang jadi Tuhan? Tuhan Yesus. Satu, bisa ya Bapak Ibu? Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau juga kebaikan dalam hidup kami tidak kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Tuhan, Allah Roh Kudus yang membawa kami, ajar kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengakuan adalah bagi nama-Mu. Kaulah perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom ibu-ibu saudara sekalian, ini ada bapaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama saya 6. Bapak Ibu, hari ini adalah menurut schedule, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, Anda tidak akan melihat saya lagi di tahun ini, tahun depan ya kontak lagi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa inilah tahun kita sedang memasuki masa-masa di mana Anda berperang. Di mana-mana Anda harus melihat bahwa semua kondisi di muka bumi sedang digoyang. Ini tahun ini Anda sudah melihat apa yang kita perkirakan terjadi. Tapi saya merasa bahwa biarlah Tuhan memegang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus mengerti tahun depan kondisinya akan lebih berat dari hari ini. Dan Anda harus berdoa mengatur, suami-suami diatur bagaimana keuangan Anda atur dengan baik. Sebab Anda mengerti tahun depan adalah the real peperangan di tahun depan. Jadi kondisinya mungkin tidak semakin baik. Apa yang terjadi? Saya belum mengerti apa yang terjadi, tapi Bapak Ibu berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan melanjutkan apa yang pernah saya ceritakan. Sudah lupa lanjutkan apa Bapak Ibu, lanjutkan lagi. Bapak Ibu, hari ini saya tuh melihat ada banyak dalam dunia YouTube ya, medsos. Bapak Ibu kan kalau punya medsos lah? Nggak, ada yang nggak punya? Oh, saya belum pernah, saya nggak punya medsos. Kalau Anda punya medsos ya boleh. Bapak Ibu kalau Anda melihat YouTube, Anda bisa tahu bahwa topik Kristen apa yang paling banyak berdebat hari-hari ini. Isinya adalah perdebatan antara debaters, orang Kristen dan orang non-Kristen berdebat tuh. Waduh isinya bahasanya kuas-suar, bukan kasar, kuas-suarnya bukan main. Mereka berdebat dan itu bahasanya semua keluar. Saya melihat bahwa dalam perdebatan itu topik yang dibahas itu kebanyakan kristologi. Nah Bapak Ibu saya mau cerita dulu nih. Apa beda kristologi dengan Tritunggal? Topik itu adalah topik yang menarik. Ini Tritunggal. Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anda kan ngerti itu. Jadi kita adalah gereja yang percaya bahwa Tritunggal. Gitu ya. Ada Tritunggal di sini. Tritunggal itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Gitu. Nih. Nah hubungannya gimana? Bapak Ibu kan tahu bahwa Bapa kan bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi mereka bertiga itu adalah ilahi. Jadi inilah sama seperti ini saya. Saya tuh punya firman, saya punya perkataan, saya punya roh. Tapi roh dan perkataan saya tidak dapat dipisah. Jadi kalau dipisah, manusia dipisah ya saya meninggal toh. Dipisah nggak bisa. Tapi kalau Tuhan tuh beda. Dia bisa memisah antara ini dipisah gitu. Nah itulah yang saya percaya dan Anda percayai mengenai konsep dalam kekristenan ini Bapak Ibu ini.
Nah, kristologi itu adalah cara pandang mengenai Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, dia manusia, dia itu nabi, dia utusan, macam-macam. Ternyata kristologi merupakan satu hal yang didapatkan orang Kristen mengenai pola pikir orang Kristen mengenai kekristusan, kemesiasan gitu ya. Nah, kristologi dan ini kristologi, ini seringkali diaduk-aduk gitu ya. Diaduk-aduk, dicampur. Ini nyampur sama ini menjadi oneness atau keesaan atau ketunggalan. Bapak Ibu, saya harus bilang bahwa kita GBI Gatot Subroto, di bawahnya ada GBI Rayon 1D, Anda kan GBI Taman Siring Rayon 1D toh? Oh ya, jadi cuma satu ya. Gini, ya yang mana aja Pak? Ya oke. Ini kan GBI Taman Siring 1D, itu ada di bawah GBI Gatot Subroto. GBI Gatot Subroto ada di bawah GBI. Nah GBI itu percaya Tritunggal ini. Percaya yang ini. Kita tidak menerima, kalau ada ya bebas, orang-orang mah bebas mau pakai yang mana. Tetapi kita percaya bahwa oneness itu tidak diterima oleh GBI. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi, nah seperti apa sih oneness? Oneness itu mencampur ini. Diaduk-aduk jadi satu gitu. Kalau kita pisahkan saja, ini garis ya. Kristus yang Anda dan Bapak Ibu kenal di sini. Tetapi kalau di sini kekekalan Tuhan nih. Jadi sebelum dunia, jadi kekekalan Tuhan dalam kekekalan, Tritunggal tuh. Tritunggal. Tetapi di sini, ini kristologi. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dicampur, dipisah. Nah Bapak Ibu, kalau Anda membaca dari firman Tuhan sering berkata, Yesus itu Tuhan. Dia manusia, Yesus itu punya dua kodrat. Pertama, ilahi, kedua manusiawi. Pertama surgawi, yang kedua jasmani. Bisa ya? Tuhan Yesus itu pribadi yang punya dua kodrat. Bapak, Ibu dan saya ini satu kodrat. Anda tidak bisa satu kodrat, saya juga satu kodrat. Tapi kalau Tuhan Yesus itu punya dua. Satu, dia adalah ilahi, tetapi dia juga manusiawi. Ada dua kodrat Tuhan Yesus. Makanya kalau Anda membaca di firman, Anda akan membaca di firman. Firman itu sepertinya menulis serba gak jelas. Yuk kita buka sama-sama. Enak hari ini gak usah buka firman. Itu di sini ada tuh. Nah, itu. Jadi hari ini handphonenya masuk, Anda gak usah buka handphone. Nanti kalau handphone itu berbunyi, waduh kalau yang SMS itu mantan pacar SMA, repot Bapak Ibu. Nah, jadi kita nonton di sini saja. Baik Bapak Ibu, Anda buka Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri. Tuh, jadi, kalau ditanya, Tuhan Yesus bangkitkan atau bangkit sendiri? Firman Tuhan mengatakan dua-dua. Kalau dia bangkitkan berarti kan dia manusia dong, dibangkitkan kok. Berarti ada orang yang membangkitkan dia. Tetapi kalau dia bilang bangkit sendiri, ayatnya mana? Nah itu orang menjadi pusing. Ini dua hal ini apa yang terjadi? Tetapi kalau Anda mengerti Yesus punya dua kodrat, satu sebagai Tuhan, satu lagi sebagai manusia, maka akan jelas kondisinya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku untuk menerima nyawaku kembali. Dari ayat ini ketahuan nih, coba Anda lihat ya. Bapa mengasihi aku. Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawaku untuk nanti aku menerimanya kembali. Anda kan jelas sini. Ini bicara kemanusiaan Tuhan Yesus tuh. Karena Bapa, di sana Bapa. Tuhan Yesus memberikan nyawanya tuh. Dan menerimanya kembali. Anda ngerti, seakan-akan di ayat ini. Tuhan Yesus itu bertindak sebagai seorang utusan. Ini bisa ya? Ini ada nih ayatnya. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu sini ya. Jadi itulah gambaran Tuhan Yesus. Tetapi kalau Anda membaca ayat 18, lebih nyata lagi ayat 18. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku
dan berusaha mengambil nyawaku kembali, inilah tugas ku terima dari Bapa. Ini kalau lihat ayat ini. Tuhan Yesus waktu meninggal menyerahkan nyawanya, dasarnya adalah rela. Besar ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat bahwa Tuhan Yesus itu ada dua kodrat di sana. Satu manusia, satu ilahi. Dan kodrat itu, itulah yang kita sembah. Kenapa harus menyembah Tuhan Yesus? Anda mengerti Bapak Ibu, Tuhan Yesus, ini Allah. Ini manusia. Ini Allah. Itu butuh jalan. Dan jalan ini hanya melalui Tuhan Yesus. Bisa ya Bapak Ibu ya. Itu adalah konteks Tuhan ada di sini. Nah Bapak Ibu ini yang menarik. Kita akan membuka beberapa ayat yang akan menjelaskan bagaimana firman mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Bapak Ibu kalau Anda membuka Yohanes 14, ini penting Yohanes 14. Bapak Ibu Anda pernah dengar tuh ada berapa orang yang mengatakan Yahweh. Ya tahu percaya? Yang mau percaya boleh. Tapi gini, Bapak Ibu ngerti loh. Yahweh ya. Ini kan dari Musa atau gara-gara Musa atau Musa tanya, nanti kalau orang Israel tanya sama aku jawab apa? Namamu siapa? Tuhan bilang, aku ya aku. Asher. Musa bilang, enggak, namanya Robert. Apa Bob, apa Edward, apa William. Pakai nama yang jelas gitu loh. Tuhan berkata, aku adalah aku. Nah kata aku adalah aku itu mengambil, itu kalau disarikan itu dari kata-kata aku adalah aku. Anda akan menemukan kata ini. Iya tak? Yahweh. Ada yang bilang, oh sekarang harus nyebut Tuhan harus benar. Yeshua. Bukan Yesus, Yeshua. Itu keblinger Bapak Ibu. Di antara orang di muka bumi itu, hanya orang Indonesia yang punya perkataan yang bagus. Yang bisa menirukan semua bahasa. Contoh, orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris, kalau Anda lihat TV nggak lihat orangnya nih, Anda akan mendengar ini pasti orang bule ini. Tapi orang Indonesia tuh. Orang Indonesia bisa ngomong Belanda. Orang Indonesia bisa ngomong bahasa Jepang. Bahasa Mandarin sekarang orang Indonesia banyak yang di UI banyak tuh. Itu ada sastra Mandarin. Itu banyak orang Indonesia bisa berbahasa Mandarin. Jadi lidah orang Indonesia itu gemulai sekali. Jadi bisa ngomong apa saja dengan gampang. Bapak Ibu coba. Bu Megawati, waktu di sana negara, waktu jadi presiden dulu, waktu pergi ke China, apa yang bawakan pidato bilang begini. And we welcome Madam Megawati. Megawati dia bilang. Megawati ya gak kesel berdiri maju aja ke depan gitu. Bapak Ibu Anda kalau punya teman orang bule, ada yang punya teman, bilang sama mereka, nama gembala saya Bapak Niko Nyotora Harjo gitu. Oh Pastor Niko. Dia gak pernah ngomong belakangnya. Pastor Niko. Gak pernah ngomong, Nyotora Harjo gak pernah ngomong. Karena ngomong mereka tuh aneh gitu loh. Karena orang Indonesia tuh gampang lidahnya. Nah orang Indonesia bisa ngomong Yeshua. Bisa ngomong Yeshua. Bisa ngomong Jesus. Bisa ngomong Yesus. Bisa ngomong Yesu. Yasa. Yego. Jim. Atau Yego. Atau Pengan. Atau selamat. Itu bisa tuh. Karena orang Indonesia tuh gampang ngomongnya Bapak Ibu. Nah kalau ini terapkan di muka bumi. Siapa tidak menyebutkan nama dengan jelas akan masuk neraka. Yang bisa ngomong Yeshua. Itu cuma orang Ibrani sama orang Indonesia tuh. Ya repot kalau begitu. Ini Yahweh. Ini kan Yahweh tuh. Kalau Bapak Ibu melihat kata Yahweh di sini. Ini adalah to being. Working, listening, studying, seeing gitu. Jadi ing adalah perbuatan yang Anda lakukan tuh, lakukan terus. Sedang dilakukan tuh pakai ing gitu ya. Ini kan istrinya Opung Adam tuh. Siapa? Hawa, kehidupan. Ini to being atau ini artinya ini adalah sang pemberi kehidupan. Dan dia bersama Musa, Moshe namaku adalah Asher. Tuhan itu
Nama Tuhan tuh nggak jelas siapa. Kalau Bapak Ibu tanya nama Tuhan siapa? Itulah pertanyaan, 1 dari 10 pertanyaan yang saya mau tanyakan nanti kalau saya kembali ke rumah Bapak bersama-sama Bapak Ibu dan sekalian toh. Gak amin? Amin saya udah. Itu ketemu Tuhan saya akan bilang, Bapak kalau aku boleh tahu namamu siapa? Kalau Bapak berkata gak boleh, ya sudah saya gak tanya lagi. Itu, jadi Tuhan itu tidak perlu nama. Gini, saya kalau tadi masuk sini, saya akan berkata, oh saya Aruna, saya sama Bu Evelyn. Saya belum kenal nih, berkata, oh saya Evelyn gitu ya. Saya Mira, oh, saya Aruna. Kenapa saya nyebut nama saya? Nama itu penting kalau Anda bersosialisasi dengan orang. Toh. Ya, toh? Kalau Anda ketemu orang, kalau Anda ada di sebuah pantai, di sebuah pulau kecil, di tengah laut sana, sendirian, gak ketemu siapa-siapa, gak ada binatang Bapak Ibu. Cuma ada pohon kelapa, ada kelapanya aja. Anda hidup sana sendirian 3 hari aja. Anda perlu cerita nama Anda siapa? Perlu cerita nama Anda siapa? Gak perlu. Nah saya Aruna. Nah buat apa saya ngomong begitu? Gak ada orang, saya gak ketemu sama orang. Tuhan dalam kekekalan tuh. Dan dalam kekekalan itu, Tuhan perlu ngomong siapa namanya? Gak perlu. Jadi ini, aku adalah aku. Gitu. Udah itu aja yang Tuhan bilang kata. Dan dari situlah orang Israel mengambil 4 tetragrammaton ini. 4 huruf ini diambil orang Israel. Tapi orang Israel gak pernah berani jemput ini. Yang nyebut Yahweh, orang Indonesia pasti. Orang Yahudi menyebutnya Hashem. Hashem, nama itu. Nama itu. Nama itu tuh, nama yang itu loh. Nah ini Yah, atau paling bagus namanya pakai nyebutnya Yah atau Yeh. Itu namanya artinya sang pemberi kehidupan. Jadi kalau Anda melihat, kalau Anda mau makan ini, makan sampai habis, dimakan sampai habis, muncul lagi. Anda konsumsi sampai habis, kering kerontang, muncul lagi. Anda haus, Anda minum sampai total kering, muncul lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu, inilah. Nah, Bapak Ibu, lalu ketiga Tritunggal itu, Bapa. Bapa punya firman toh, keluar dari Bapa. Nah, gitu. Dan ini Bapa, roh keluar. Roh keluar, firman keluar, dan Bapa tetap ada. Nah kalau Anda keluar, saat roh Anda keluar, meninggal Anda. Nah, jadi beda tuh, Tuhan keluar. Cerita Tritunggal itulah seperti ini. Bapak Ibu, Tritunggal itu memutuskan bahwa firman harus jadi manusia. Firman jadi manusia. Firman melepaskan status dan mengambil rupa seorang manusia. Makanya saya mau tanya, pernahkah ada orang yang dengar Bapa bicara? Tidak ada. Ada siapa? Firman. Firman itu siapa? Ya firman. Firmannya Allah. Firmannya Allah bukan? Ya Allah. Gitu, firman. Jadi firman itu bicara. Dan bicara soal keselamatan. Misalnya Bapak Ibu sampai sini. Nah, hari ini kita melihat beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang sebagai manusia dan tapi dia juga seorang Allah. Yuk kita buka firman dimulai dari hari ini dan jam sekarang. Yaitu 10:53, ini baru firman dimulai. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10, firman Tuhan berkata, ini kan waktu Yesus dicobai tuh. Dicobai, dia berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Tuhan berkata, ngapain? Oh manusia yang hidup bukan dari roti saja kok. Dari firman yang keluar terus dari mulut Tuhan. Artinya firman yang keluar terus menerus. Kalau di Alkitab ada tambahkan kata terus menerus. Wah saya pakai HP Pak, gak bisa ya sudah puji Tuhan. Firman yang keluar terus menerus dari mulut Tuhan. Baca ulangan 8 ayat 3 tuh. Lalu yang kedua, dibawa ke tempat yang tinggi, gitu ya. Engkau aku beritahu segala kerajaan di muka bumi yang aku berikan kepadamu, kalau engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu, tetapi dalam pencobaan itu ada satu peristiwa yang Tuhan katakan demikian. Enyahlah, ini penting nih, ini penting nih. Ini
Ada dua nih. Enyahlah Satan. Bapak Ibu, kata ini, Bapak Ibu kan tahu bahwa Alkitab ini kan diambil, diterjemahkan dari sebuah kitab berbahasa Yunani. PB ya, perjanjian baru dari bahasa Yunani. Ya. Karena bahasa Yunani itu apa? Bahasa lingua franca, bahasa yang berlaku. Seperti bahasa Inggris sekarang nih loh, di muka bumi itu berlaku. Nah, kata-kata Yesus kalau ketemu tokoh dari kejahatan, dari kuasa kegelapan, Tuhan bertemu nih muka dengan muka. Jelas nih. Waktu Tuhan ketemu, Tuhan selalu memanggil dengan nama Satan. Bukan iblis. Itu terjemahannya perlu diganti nih Bapak Ibu. Waktu Tuhan ketemu sama tokoh kuasa gelap, Tuhan akan memanggil Satan. Namanya siapa aslinya? Nah ada yang bilang Lucifer, oh belum. Bapak Ibu, Lucifere itu artinya adalah pembawa terang. Jadi kalau Anda lihat orang Katolik di Roma menyembah, kadang-kadang dia berkata, oh Lucifero. Wah tuh Lucifer tuh. Bukan, artinya sang pembawa terang itu bisa berarti Tuhan. Kata Lucifer cuma ada di kitab King James. Dan kemudian itu menjadi, wah ini bagus diterjemahkan oleh banyak bahasa. Bapak Ibu, Lucifer itu sama dengan Harun atau Aaron, kakaknya Musa, pembawa terang gitu. Namanya siapa? Oh, Halel gitu ya. Itu namanya, nama iblis sudah dihapus dari kolong langit ini oleh Tuhan. Namanya siapa? Nanti kalau Anda ke atas, kalau Anda sempat, Anda tanya kalau sempat ya Bapak Ibu. Yesus berkata, enyahlah engkau Satan. Tuhan berkata Satan loh. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini ada dua nih. Yuk Bapak Ibu ngerti ya. Iblis itu adalah person yang mempengaruhi manusia supaya manusia merongrong Tuhan. Bisa ya? Jadi person gitu. Ini pakai buntut gini. Yang mempengaruhi manusia supaya manusia konfrontatif dengan Tuhan. Bisa ya? Itu iblis. Person yang ngutak-ngatik manusia supaya manusia merongrong Tuhan. Iblis. Ditulis. Dia bolos. Bapak Ibu jangan bolos setiap hari Selasa jam 10 di tempat ini. Kenapa Pak? Ya nggak tahu, pokoknya jangan bolos saya bilang. Kalau bolos ya Anda tahu lah. Dia bolos, bahasanya pakai dia bolos. Satan pakai Satanas gitu. Alkitab kalau Tuhan Yesus bertemu kuasa gelap, yang utama tuh, dia akan berkata, enyahlah engkau Satan. Ini seperti ini. Kalau Satan, pribadi yang merongrong Tuhan. Beda apa sama Bapak Ibu? Beda tuh. Satan adalah pribadi yang merongrong Tuhan. Kalau iblis dia ngutak-ngatik manusia nih, saya manusia melawan Tuhan. Beda tuh. Ini beda. Tuhan berkata, enyahlah engkau Satan. Kalau Tuhan berkata, Satan ya kowe. Kalau Indonesia kan setan, orang Indonesia bilang setan. Setan semua juga setan orang Indonesia. Satan yang betul, setan. Enyahlah engkau Satan. Kalau yang Satan itu, yang jadi Tuhan siapa? Diri sendiri tuh. Tuhan berkata, enyahlah engkau Satan. Lah Tuhan ini siapa? Satan itu pribadi yang merorong Tuhan. Di situ Tuhan ini siapa? Ya dia. Tuhan Yesus. Mesias itu.
Kata Tuhan diambil dari kata Mesias. Bisa ya Bapak Ibu? Tuhan Yesus, Tuhan, Mesias. Pak, apa beda Allah? Apa beda Tuhan? Nah ini beda nih. Ini Allah nih. Allah tuh gimana, kalau Tuhan tuh gimana? Allah ada satu, Tuhan juga ada satu. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, akulah jalan, akulah, you are the light, jalan, engkaulah kehidupan, you are the light, the truth, the way, kebenaran dan jalan. Tuhan tuh jalan, kebenaran dan kehidupan. Bukan jalan kebenaran loh. Jalan kehidupan. Besok ada kemurnian tuh. Jalan kesehatan, jalan macam-macam jalannya. Bapak Ibu tahu lagu dalam lagu lama ya, tahun 80-an. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Salah. Jalan kebenaran, jalan kehidupan. Besok ada jalan kemurnian, jalan kesehatan. Di kota semua itu Bapak Ibu. Yesus jalan, ini jalan, kebenaran, kehidupan. Yesus jalan, kebenaran, dan dialah kehidupan. Yang betul begitu. Jadi lagu itu harus diganti, dikoreksi, jangan dibuang lagunya. Gitu ya bisa ya Bapak Ibu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Sebab tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui ini, jalan ini loh. Kalau Anda melihat ya, pokoknya Yahweh itu yang paling top. Ya sudah gitu ya. Tetapi Tuhan katakan, tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Ujungnya percaya Yahweh, yang lain gak penting, Yahweh aja. Bapak Ibu beda loh, hati-hati. Tuhan Yesus yang jalan ini. Orang gak akan sampai ke sini. Kalau gak membaca firman, Tuhan Yesus ini penting. Makanya kalau Anda terima keselamatan, Tuhan aku bertobat atas semua dosa aku dari masa kecil. Aku undang secara pribadi jadi Tuhan dan jadi Raja dalam hidupku. Yesus, engkaulah yang kusembah. Yesus itu nama, pakai nama Yesus. Bapak Ibu, Anda bertobat pakai nama Yesus. Ada yang bertobat pakai nama Kristus? Enggak ada. Yesus, harus Yesus. Anda mau ngomong Yesaya boleh, Yesua ya boleh, Hosea ya boleh, Yeshua yang boleh, Yegu, Jimmy, Pengan, selamat. Yesus. Namanya harus pas, harus benar. Yang enggak tuh, kalau pakai nama benar gimana? Bahasa orang bule itu susah menyebutkan ucapan bahasa Jawa. Berat tuh. Kalau ngomong Megawati Meciawati gimana coba? Kalau itu ngawur orang lempar saja. Waduh rusak hubungan negara Bapak Ibu gara-gara itu. Nih. Jadi Bapak Ibu ngerti ya kalau ada orang yang percaya yang penting itu Allah tuh harus Yahweh. Gak ada Yesusan Yahweh. Waduh itu ngawur itu. Ada Tuhan di setengah. Ini bisa ke sini kalau melalui Tuhan Yesus. Buktinya apa? Yesus Tuhan. Waktu dia berkata, enyahlah engkau Satan. Waktu Tuhan berkata, enyahlah engkau Satan. Kita Anda tahu di situ. Siapa yang jadi Tuhan? Tuhan Yesus. Satu, bisa ya Bapak Ibu? Ya, menarik tuh. Yohanes 13 ayat 13. Kenapa saya banyak cerita dari Yohanes? Gini. Yohanes itu membuat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. 1, 2, 3 Yohanes. Yang paling pendek itu adalah 2 Yohanes kali ya. Paling pendek. Bapak Ibu, kemudian orang Romawi menangkap Yohanes. Dilempar pada minyak goreng, minyak panas, blus. Rambutnya lepas, kulitnya rontok, hampir buta dan dia dalam kondisi cacat. Enggak meninggal loh. Dibuanglah ke pulau yang sangat kering, dibuang. Pulau Patmos. Di Patmos ditidurkan, tidur bukan di kasur ranjang, bukan, tapi di batu.
Dalam kondisi hampir mati Yohanes. Tiba-tiba dia lihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Dan dia melihat, ditulis tuh, ucapannya. Polikarpus yang nulis. Yang nulis kitab Wahyu siapa? Yohanes tetap. Hati-hati Yohanes tetap ya. Tapi dia cuma melihat dan dia bicara. Yohanes, Roma, Ibrani, 3 kitab nih. Yang paling sulit kata tafsir Alkitab. Menafsirkan sulit sekali. Karena gini, Bapak Ibu saya mau tanya. Apakah Wahyu 1 sampai 22 itu urut? Gak bisa ngomong. Orang udah mau meninggal gini, matanya melihat kemuliaan, dia ngomong aja. Dia lihat apa, dia ngomong pokoknya. Jadi urut apa enggak? Enggak jelas. Wahyu 1, 2, 3, 4 sedikit, Bapak Ibu tahu ada di muka bumi. Wahyu 5, di atas. Wahyu 6, di muka bumi lagi. Jadi, Yohanes lihat naik turun, naik turun, naik turun. Yang nomor 2. Apakah yang terjadi waktu itu berurutan atau tidak berurutan? Nggak jelas. Peristiwa itu bisa begini. Yohanes lihat yang begini juga bersama di atas berdua. Bisa 2 tuh. Yang ketiga. Yang Yohanes lihat sebuah tanda. Mana yang tanda asli, mana yang bukan, tidak kelihatan. 4. Apakah Yohanes melihat semua secara jelas? Jawabannya, peristiwa terjadi berkali-kali. Jadi peristiwa yang sama nih terjadi, tetapi Yohanes menggambarkan dengan 2 atau 3 jenis penglihatan. Jadi kitab Wahyu ada kitab yang cukup berat kalau Anda ingin mengerti soal kitab Wahyu. Bapak Ibu, Yohanes kemudian sehat lagi. Dan dia pulang ke Turki. Di Turki, di masa tuanya, Yohanes meninggal tahun 97 kira-kira. Ini tahun 95. Hari itu murid-murid berkata sama Yohanes, Yohanes, bikinlah sebuah kitab dong. Kitab mengenai hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Udah masa tua tuh. Anda kan ngerti Injil ada 4 tuh Injil. Matatias, Yohanan, Moshe, Luke, dan Yohanan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. 4. Ya, susah banget. Ini 4 ya. Yang 3 ini kan disebut kitab sinoptik tuh. Ini yang Yohanes tertinggal. Yohanes ditulis terakhir. Yohanes menulis kitab. Yang nulis Polikarpus lagi, nulis Polikarpus. Yohanes mengatakan, pada mulanya. Kata yang sama dengan kata Kejadian 1 ayat 1 loh. Pada mulanya. Dia bicara mengenai kristologi. Siapakah Tuhan Yesus dari pola pikir Yohanes? Bapak Ibu ngerti ya, kitab itu luar biasa sekali. Yuk kita buka, ini 13. Ini orang Katolik yang biasa ngerti, ini orang Katolik. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jikalau aku guru dan Tuhan, telah membasuh kakimu. Itu dinyanyikan orang Katolik setiap hari Kamis putih. Orang Katolik nyanyi, lagunya ini. Engkau menyebut aku Rabi Mesias, dan katamu itu tepat. Tuhan, carikan aku di mana ada Tuhan berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Lah itu ayatnya banyak begini, banyak banget yang ngomong begini. Nih, sebagai Tuhan. Bisa Bapak Ibu? Yohanes 13:13 mengatakan, ayat 14 ya. Jikalau aku membasuh kakimu, kamu yang adalah Tuhan dan gurumu, kamu wajib saling membasuh kakimu. Kisah ini kalau ada cerita sama orang gak percaya, waduh beratnya minta ampun. Ini ceritanya, Tuhan mengaku dirinya adalah seorang rabi. Oh, jadi rabi gak gampang Bapak Ibu, jadi rabi gak gampang. Sekolahnya minimal 10 tahun itu. Dan jadi rabi kalau Anda dipilih oleh rabi-rabi yang lain. Jadi kalau orang ini pintar, dia betul-betul mengerti, dia diangkat jadi seorang rabi. 10 tahun sekolah, gak jamin jadi rabi loh. Anda tahu sekolah rabi di Israel yang pakai topinya hitam tuh loh. Ininya hitam, jasnya hitam, celana hitam, sepatu hitam, bajunya putih. Gorengnya panjang.
Tahu itu ya? Itu rabi itu. Rabi dari yeshiva. Itu sekarang orang banyak, orang Eropa Timur banyak di sana. Orang Yahudi sendiri jarang di sana. Orang Eropa Timur banyak. Jadi yang keturunan Yahudi, topinya hitam, jasnya hitam, sepatu hitam, celana hitam, bajunya putih, gorengnya panjang. Itu rabi itu. Yang jadi rabi, waduh jumlahnya sedikit sekali. Rabi adalah tokoh yang besar dalam agama Yahudi. Yesus adalah seorang rabi. Makanya Yesus itu pergi ke sinagog itu masuk aja. Kemanapun dia pergi, semua pintu terbuka karena dia seorang rabi. Dia seorang rabi. Dan dia berkata, akulah rabi, akulah Mesias. Bisa Bapak Ibu ini? Yohanes 4, 25-26. Ini penting Bapak Ibu. Yohanes 4, 25. Perempuan Samaria tuh loh, ngobrol sama Yesus di tepi sumur. Murid-murid lagi pergi cari makanan, Tuhan ketemu perempuan Samaria, dia ngobrol perempuan itu. Perempuan itu bilang gini sama Tuhan Yesus, aku tahu Mesias akan datang. Ini Anda tahu, disebut juga Kristus loh. Anda tahu bahwa kitab ini ditulis, disebut juga Kristus, pasti pakai bahasanya adalah bahasa Greka. Gitu ya. Nih. Itu kata disebut juga Kristus, itu ada di kitab Indonesia. Gitu ya. Dia Mesias akan datang, disebut juga Kristus diambil kata Mesias tuh. Sama itu kata-katanya. Jadi Anda bukti bahwa ini adalah kitab bahasa Indonesia. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Di perempuan itu berkata, Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Satu hari akan datang dan beritakan sesuatu kepada kami. Dan Tuhan berkata, ayat 26. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini penting Bapak Ibu. Di kisah itu Tuhan berkata, akulah Tuhan. Ayat 42, ini penting. Ayat 42. Oke. Dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya bukan karena apa yang kau katakan, sebab kami telah mendengar dia, kami tahu bahwa dialah benar-benar. Ini ayatnya sama dunia. Bapak Ibu, itulah Tuhan Yesus. Semua kegiatan di muka bumi ini dia tahu. Semua kondisi dia mengenal. Isi hati manusia dia mengerti. Semuanya sebab dialah Mesias. Dan Mesias itu bukan orang sembarangan. Ini penuh ya. Apa yang bisa dibuat oleh ini? Seluruh kepenuhan Tuhan. Ini penuh banget, Tuhan tuh penuh banget di sini. Wah Tuhan super penuh lah di situ. Tetapi Kolose 1 ayat 19 berkata. Kolose 1 ayat 19 berkata. Seluruh kepenuhan Allah berkenan dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Anda tahulah, kalau ini tidak terbatas, sesuatu yang bisa menampung tempat tak terbatas, pasti juga, iya tak pasti. Hari ini, engkau dan saya ini luar biasa loh. Bertobat itu bukan hal yang luar biasa. Orang melihat seperti, cuma gini-gini aja. Ya, tetapi kita punya kehidupan setelah ini. Bapak Ibu, saran saya, baca Alkitab dari Kejadian, bukan dan Wahyu gak boleh. Sampai bukan dan, Kejadian dari Kejadian sampai kitab Wahyu setiap hari dibaca. Dibaca tiap hari Bapak Ibu. Membacanya ini penting kalau pakai handphone. Baca. Tudidit. Bentar ya Tuhan buka WA dulu. Udah buka WA setengah jam gitu ya. Membaca Alkitab, saya bilang membaca loh Bapak Ibu. Jadi Anda gak harus mengerti gitu loh. Nanti yang ngasih pengertian Tuhan. Anda cuma membaca. Firman itu dibaca sampai selesai. Udah selesai Pak, ngulang dari depan. Saya udah baca, udah selesai, udah gak usah baca lagi. Enggak Bapak Ibu, Anda harus baca dari depan terus. Sampai berakhir waktu nanti Anda dipanggil Tuhan. Bapak Ibu ngerti ya? Membaca Alkitab. Kenapa? Alkitab yang Anda baca ini akan masuk dan berdiam dalam diri Anda. Apabila itu bertumbuh dan berbuah, berkatnya besar.
Saya bicara ini sebab tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, ini kondisinya akan goncang. Kenapa goncang sih di muka bumi, Bapak Ibu? 2030, Anda akan melihat bahwa sebuah buku berjudul Great Reset. Buku itu ditulis oleh Klaus Schwab. Klaus Schwab sekarang sudah kelihatan sudah keluar dari penjara tapi masih dalam bentuk, masih untuk masuk persidangan berkali-kali. Sebab dituduh sebagai koruptor masuk gitu ya. Nah, Great Reset itu berbicara mengenai kondisi di muka bumi apa yang akan terjadi tahun 2030. Ternyata yang terjadi adalah, waduh, macam-macam terjadi. Kondisi di muka bumi ini sudah penuh dengan banyak hal. Pertarungan antara China dan Amerika. Dan kita di tengah, kecepit gitu ya. Indonesia di tengah, ke tengah. Jadi ini kan Indonesia kan adalah negara yang tidak memihak kiri kanan toh, gitu ya. Tidak memihak blok barat, tidak memihak blok timur. Kita nih pokoknya tengah-tengah ditenang, tengah-tengah. Tetapi kita terus ditekan. Bapak Ibu mengerti BRICS. Brazil, Rusia, India, China, South Africa, dan Indonesia. BRICS, Indonesia terakhir, Indonesia. BRICS. BRICS itu mau melawan Fed. Jadi Bank Sentral Amerika mau dilawan sama BRICS. Ini muka bumi ini. Nah, kondisi ini akan membuat di dunia ini goncang. Sebab orang-orang yang biasa mengeluarkan duit, nggak mau keluar duit lagi. Dipegang semuanya. Mereka hanya mau menjual senjata. Ribut menjual senjata tuh. Bapak, ini Israel sudah ngebom banyak tempat Bapak Ibu. Qatar, dibom barusan Qatar nih. Yaman, gitu ya. Itu kemudian dibom. Kemudian Libanon, Suriah, gitu dibom. Kalau saya bertanya, kalau dibom harus balas toh? Mereka tidak balas sama sekali loh. Nggak membalas. Karena Israel itu mau menarget, ya saya mau sikat Hamas. Dung. Anda tahu kalau itu ada di Suriah. Ini Suriah ya. Ini istana Presiden Suriah nih. Di sampingnya itu adalah Menteri Pertahanan. Itu dibom. Plung. Ya diam aja tuh. Gak ngapa-ngapain kok. Kenapa gitu ya. Bapak Ibu Anda harus melihat loh. Jadi itu berapa tuh duit ngebom itu. Yang untung yang jual senjata. Yang untung. Bapak Ibu harus melihat bahwa di muka bumi ini kegoncangan terjadi semua. Di muka bumi segala masif. Bapak Ibu harus lihat perang Ukraina dan Rusia. Wah ini hari ini Rusia. Polandia masuk. Kemudian mau masuk lagi ke negara Eropa tapi ditahan. Ini peperangannya makin lama makin tinggi nih. Saya tuh melihat harusnya kalau saya bilang ini Trump 2028 selesai. 2028 selesai. Kondisinya setelah kalau Trump tidak naik lagi, ribut di muka bumi. Jadi Bapak Ibu Anda harus berdoa mengenai apa yang terjadi. Nah tahun 2026 ini harus membaca Alkitab. Setiap hari, di setiap saat, setiap waktu. Jangan lupa baca Alkitab. Yohanes 13 ayat 4. Ini penting. Masih lama Bapak Ibu santai. Akulah dia. Hosea 13 ayat 4. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Yah. Kata Yahweh itu menggandungkan kata besar. Tuhan kata besar itu adalah Yah. Allahmu sejak tanah Mesir. Engkau tidak kenal Allah yang lain kecuali aku dan tidak ada juru selamat selain. Oh menarik Bapak Ibu. Ini mengatakan mengutus firman mengambil rupa seorang manusia. Supaya keselamatan di muka bumi hanya melalui Tuhan Yesus. Konsep keselamatan ini. Itulah yang berarti Tritunggal dan Kristologi. Bisa Bapak Ibu? Hati-hati. Kalau Anda punya Tuhan Yesus, itu besar sekali kuasanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan pemilik segala sesuatu. Anda ada masalah apa? Ngomong sama Tuhan Yesus. Sebab kita adalah domba, dia adalah gembala. Domba itu binatang paling culun di muka bumi.
Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, jangan culun seperti domba. Waduh domba, ampun domba. Kalau makan, kalau Anda lihat yang domba itu bukan dia kambing, betus gembel kalau di Indonesia, yang gundut-gundut tuh, yang besar. Bukan di Indonesia ya, betus gembel itu. Yang besar tuh, kalau makan domba, kalau makan tidur tuh. Itu gembala berkeliling tuh, dibangunkan. Jadi kalau gini harus diginikan lagi. Kalau dia kelamaan begini, meninggal itu domba. Domba, Anda ajak muter tuh, domba muter. 2, 3, ada muter. Setelah muter, Anda keluar dari putaran itu. Tuh domba kan muter terus, gak tahu apa. Muter sampai pingsan tuh. Domba. 3. Domba punya tanduk? Punya. Tapi tanduknya akan berputar dan menusuk dia. Meninggal itu. Jadi gembala itu harus ambil, dikerak, dipotong ini ya. Domba yang dewasa, hobinya apa? Ngadu. Nah, ini banyak domba di sini, ya hati-hati ya. Ngaduk. Pingsan dua-duanya. Itu domba tuh. Saya lihat domba, ya ampun domba. Tapi satu hal yang menarik dari domba, Anda tahu yang serum anti bisa ular. Ular kobra, atau ular derik, atau ular yang belang, tahu ya. Bukan ular piton. Piton itu adalah kekuatannya. Tapi ular yang berbisa. Kalau Anda dipatok ular derik atau ular kobra, cuma butuh waktu hitungannya menit. Anda harus ke rumah sakit, ambil serum anti bisa 5 atau 8 ampul. Coblos. Kalau enggak, dalam sekejap, Anda kan nafasnya meninggal. Bisa ular itu sangat-sangat membunuh sangat cepat. Harus memakai serum anti bisa ular. Di manakah peneliti mengambil serum anti bisa ular? Dari darah domba. Darah domba itu ternyata berkuasa sebab darah domba itu bisa menghasilkan serum anti bisa ular. Wih, saya bilang itu ambil dari Alkitab tuh kali ya. Dosa seperti bisa ular yang racun yang masuk tuh dalam hidup Anda. Itu akan merusak hidup Anda dan buat Anda meninggal. Tetapi kita tebus dengan darah anak domba. Dicurahkan dari kayu salib. Hari itu, darah itu sanggup membawa Anda dan saya hidup kembali. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bisa Bapak Ibu? Jadi hari ini jangan lepaskan Tuhan Yesus. Pegang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Anda melihat tahun ini tahun depan ada rada berat, tapi jalani saja. Karena nanti kita akan kondisi seperti ini gelap dan akan melihat terang lagi. Gitu. Saya mengerti bahwa Tuhan Yesus bersama dengan Anda, sehingga Anda tidak akan dijamah oleh siapapun yang jahat. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, memujimu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari berdoa. Kami percaya bahwa hari ini Engkau telah menyelamatkan kami dari kematian yang kekal, dari dosa. Engkau membuat kami hidup bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Berikan kepada umat-Mu hari ini satu hati yang mengerti isi hati Tuhan. Supaya kami boleh pergi menjadi penginjil-penginjil. Kau kuatkan umat-Mu, mengurapi umat dari depan sampai belakang kanan kiri supaya bawa mimbar seluruhnya. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membawa kami terus supaya kami tidak jatuh. Kami akan terus kuat berjalan bersama dengan Engkau, mengakhiri hari ini dan mengakhiri waktu ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ku penuh menyembahmu Tuhan dan Rajaku,
janjimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Setiap kami ada masalah apapun, Engkau yang melihat. Engkau adalah gembala kami yang hidup, yang berkuasa. Engkau membawa kami, melindungi kami dari semua yang jahat. Kami mengerti Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya juru selamat di muka bumi ini. Tiada yang lain, tiada yang kami kenal selain Engkau. Engkaulah yang berkuasa memberikan sama kami anugerah yang besar yang berlimpah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk, bakul, adonan, dan buah kandungan dan kesehatanmu. Semua yang kau buat kebelah telapak tanganmu, Tuhan berkati itu menjadi luar biasa, dan kemana kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin.